Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ingin nanya lagi, Ustaz. Ustaz lagi? Ke Ustaz Nasfi maksudnya. Oh iya, nanya tentang apa? Gini Ustaz, aku ingin jalan-jalan ke kolam renang. Terusnya mau berenang loh. Ada lagi, kemarin mau masuk grup ibu-ibu supaya bisa nyicipin. Astagfirullah, nyicipin apa Ustaz? Masakan buat berbuka. Terusnya kemarin minta masuk kulkas biar seger katanya, biar nggak lemas, biar nggak haus. Sekarang pengen jalan-jalan ke kolam renang. Aku kan nanya kakak, boleh apa enggak? Hukumnya gimana kalau kita puasa lalu kita berenang? Baik, Kak Danang serta Odi yang sedang kehausan dan pemirsa adik-adik BMH TV yang cerdas dan menggerakkan. Kalau cuma sekedar jalan-jalan ke kolam renang, nggak ada masalah. Yes, dengerin dulu belum selesai. Kan cuma yes jalan-jalan doang. Berenangnya Ustaz. Oh, berenangnya. Iya. Adik-adik sekalian yang Ustaz Nasfi banggakan, berenang itu sama dengan hukumnya mandi. Oh, mubah. Pada dasarnya mubah. Oke. Cuman memang tetap harus memperhatikan jangan sampai saat berenang kemudian mulut terbuka dan akhirnya air itu masuk sampai ke al-jauf. Apa tuh Ustaz? Al-jauf, Odi tahu al-jauf? Apa Ustaz? Tenggorokan? Betul, ke rongga leher. Oke. Ya. Jadi ketika sedang berenang dipastikan bahwa air itu tidak bisa masuk ke rongga leher kita. Karena ketika sudah masuk ke al-jauf, ke tenggorokan kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Kalau masuknya ke telinga Ustaz, lubang telinga? Ada lagi nanya. Memang dari lubang telinga bisa tembus ke tenggorokan. Tuh. Bisa gak Di? Nggak tahu, aku kan nanya ke. Ya, apatah lagi ketika berenang, biasanya kan mulut kita itu terbuka. Iya, betul. Ya, betul. Maka di sini yang harus diperhatikan bahwa jangan sampai hal yang mubah seperti mandi dan berenang, lalu kemudian statusnya itu naik menjadi dimakruhkan, apatah lagi sampai pada tingkat terlarang, ketika besar kemungkinan di saat berenang air itu bisa masuk ke rongga mulut kita. Ya mungkin di menit-menit pertama masih bisa mulut tertutup. Ya. Menit-menit kedua masih bisa mulut tertutup. Apatah lagi kita berenangnya bersama-sama, rame-rame sama kawan-kawan, teman sekolah, teman ngumpul, ya, satu geng, satu WhatsApp grup, lalu kemudian berenang. Biasanya kan sambil bercanda tuh, sambil main-main. Nah biasanya kalau sudah bercanda, bermain, teriak-teriak, ya biasanya di situ mulut kita terbuka. Disitulah yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita lalai, kita lengah, dan akhirnya air masuk ke tenggorokan kita. Aku punya caranya Ustaz. Cara gimana? Cara berenangnya teman-teman. Pakai masker. Maskernya basah. Masuk juga air. Masuk juga. Ada aja. Nah, Ustaz Nasfi lanjutkan ya, Odi ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu adalah tata cara berenangnya seperti ketika kita mandi, ya. Maka mulai dari kita berniat untuk berenang, berenangnya itu untuk apa, ya. Kemudian tata cara kita masuk ke dalam kolam renang itu, kemudian sampai ketika kita berenang, semua harus diperhatikan bahwa kita bisa menghindarkan air itu masuk ke dalam tenggorokan atau ke rongga mulut kita, ya. Sehingga kalau memang kita tidak bisa menjamin itu semua, bahwa mungkin kita lalai, mungkin kita terlepas, ya, lepas kontrol dan lain sebagainya. Apatah lagi kalau sudah biasanya nih biasanya kalau teman sekelas, ya, teman ngumpul,
seusia biasanya kan main apa tuh yang kepala Oh iya, dicelupin ke dalam kolam ya. Kayak gitu tuh. Nah, itu kan bisa berpotensi untuk kemudian mulut kita terbuka dan akhirnya air itu bisa masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apatah lagi. Nah, ini Ustadz ingin menegaskan ya. Berenang itu hal yang mubah, tapi kalau memang bisa membuat kita lalai dari ibadah, membuat puasa kita menjadi tidak bernilai, maka itu tetap harus dihindari. Harus dihindari. Berenang itu mubah, tapi harus diingat Ramadan adalah bulan di mana kita memperbanyak ibadah. Silakan berenang, tapi jangan sampai melalaikan dari ibadah-ibadah yang harus diperbanyak di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Odi lebih rajin berenang daripada baca Quran. Nah, itu dia poinnya. Gitu ya. Masya Allah. Berenangnya rajin ya. Baca Qurannya lama males. Ya. Biasanya kan kita berenangnya lama, tapi begitu pegang Quran kecapean karena berenang. Begitu mau sholat kecapean karena berenang. Akhirnya sholat taraweh lemes, lalu kemudian sholat yang lainnya juga tidak kuat, baca Quran juga tidak kuat, dan akhirnya semua terlewatkan di bulan Ramadan hanya karena ingin berenang. Tidak terlarang, tapi hati-hati jangan sampai melalaikan dari ibadah-ibadah yang seharusnya diperbanyak di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.